Kita semua pasti pernah kan lihat gedung pencakar langit yang tinggi banget, terus mikir, wow, kok bisa ya berdiri tegak kayak gitu? Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya struktur raksasa itu bisa kokoh di atas tanah yang, ya sebenarnya nggak stabil-stabil amat? Nah, itulah misteri yang bakal kita bongkar hari ini. Coba deh bayangin, Anda disuruh bikin menara tinggi di atas sesuatu yang teksturnya kayak, katakanlah jelo atau agar-agar padat. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ya inilah tantangan rekayasa yang nyata banget yang dihadapi para insinyur di banyak kota besar di seluruh dunia. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Membangun sesuatu yang supermasif di atas tanah yang lunak dan liat, itu kayak mecahin teka-teki rekayasa yang taruhannya tinggi banget. Apalagi kalau lokasinya di daerah rawan gempa. Coba kita lihat profil tanah dari Bangkok ini sebagai contoh ya. Di dekat permukaan, lapisannya itu lempung lunak, terus makin ke bawah baru makin kaku. Banyak banget kota besar dari Mexico City sampai Jakarta itu dibangun di atas tanah kayak gini. Jujur aja, ini bukan fondasi yang ideal banget. Dan disinilah letak bahayanya. Tanah lunak itu bukan cuma diem aja loh pas ada gempa. Justru tanahnya bisa bertindak kayak semacam amplifier yang malah memperbesar getaran gempa. Fenomena ini namanya amplifikasi situs, dan ini bikin tekanan ke dasar bangunan jadi luar biasa besar. Jadi, gimana dong para insinyur ngakalin tanah yang kayak jelo ini? Mereka punya satu solusi andalan. Sebuah teknologi yang ya secara logika kayaknya udah jadi jawaban paling pas. Yuk, kita kenalan sama pahlawan yang satu ini. Namanya adalah fondasi rakit tiang pancang. Gampangnya gini deh, ini sistem yang punya dua bagian. Ada rakit, itu tuh lempengan beton gede persis di bawah gedung, dan tiang pancang, yaitu pilar-pilar beton panjang yang ditancapin jauh ke dalam tanah buat nyampe ke lapisan yang lebih keras dan stabil. Biar lebih kebayang, anggap aja tiang pancang itu kayak kaki-kaki panggung yang nembus lapisan lumpur dan napak kuat di dasar yang kokoh. Tujuannya apa? Buat mindahin berat bangunan, ngelewatin lapisan tanah lunak yang bahaya tadi. Logis banget kan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Sesuatu yang ampuh buat nahan beban statis alias berat gedung itu sendiri, apa otomatis jadi solusi terbaik juga pas tanah di bawahnya berguncang hebat? Inilah yang mau dicari tahu sama para peneliti. Buat jawab pertanyaan itu, para peneliti ini nggak beneran bangun gedung terus nungguin gempa. Nggak dong. Mereka pakai cara yang jauh lebih canggih. Mereka membangun dan menguji sebuah gedung pencakar langit di dalam superkomputer. Oke, kenalan dulu sama aktor utama dalam eksperimen kita. Sebuah model digital super detail dari bangunan rangka baja 20 lantai standar. Kenapa pakai yang standar? Biar hasilnya nanti bisa lebih gampang diterapkan ke bangunan-bangunan sejenis di dunia nyata. Jadi, intinya mereka bikin dunia virtual. Model gedung ini ditaruh di atas model digital tanah liat Bangkok. Terus digoyang pakai simulasi 7 skenario gempa bumi yang beda-beda. Mereka pengen lihat gimana gedung itu merespons. Ini benar-benar kayak stress test digital yang super ketat. Para peneliti ini nguji 2 skenario utama, dan ini penting banget. Skenario pertama, gedungnya disimulasiin seolah-olah dibangun langsung di permukaan tanah. Skenario kedua, gedungnya ada di dalam galian yang dalam, kayak punya basement yang super gede gitu. Nah, perbedaan ini nih yang ternyata jadi kunci dari semua temuan mereka. Oke, setelah ribuan jam komputasi, gimana hasilnya? Uji coba virtual ini ngungkapin sebuah cerita yang cukup mengejutkan. Sebuah kisah tentang dua bangunan yang responsnya beda banget. Baiklah, kita mulai dari skenario pertama, gedung yang di permukaan. Hasilnya persis seperti yang kita duga. Fondasi rakit tiang pancang ini benar-benar jadi pahlawan. Fondasi ini secara drastis ngurangin guncangan horizontal yang dirasain sama dasar bangunan. Seberapa drastis? 40%. Itu angka yang gede banget loh. Mengurangi gaya sebesar 40% itu bisa jadi bedanya antara gedung yang cuma goyang-goyang doang sama gedung yang ambruk. Jadi untuk kasus ini, asumsi kita benar, fondasi ini memang pahlawan. Nah, disinilah plotnya berbalik arah. Waktu para peneliti lihat data buat skenario kedua, gedung yang sama, fondasi yang sama, tapi sekarang ada di dalam galian yang dalam, mereka nemuin sesuatu yang beda banget. Coba lihat deh, datanya jelas banget. Buat bangunan di permukaan, pas ditambahin tiang pancang, gaya guncangannya turun drastis. Tapi buat bangunan yang di dalam galian, penambahan tiang pancang itu hampir nggak ngasih efek apa-apa. Manfaatnya kayak hilang gitu aja. Jadi, kesimpulannya lugas banget. Kalau di permukaan, fondasi ini sangat berguna.
Tapi kalau di dalam galian yang dalam, fondasi yang sama ternyata nggak ngasih keuntungan berarti. Kenapa bisa gitu? Soalnya, pas sebuah gedung tertanam dalam tanah, dinding di sekelilingnya dan tanah yang menahannya itu udah ikut bantu meredam guncangan. Interaksi ini udah ngasih kestabilan sendiri, jadi manfaat tambahan dari tiang pancang jadi minimal. Lantas, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kenapa temuan ini penting? Semuanya mengerucut ke satu ide utama. Dalam dunia rekayasa, konteks adalah segalanya. Kutipan dari para penelitinya ini nyimpulin semuanya dengan pas banget. Nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua. Sebuah solusi bisa jadi pahlawan di satu situasi, tapi jadi nggak berguna sama sekali di situasi lain. Semuanya tergantung sama interaksi rumit antara tanah, fondasi, dan bangunannya itu sendiri. Nah, ini dampak di dunia nyatanya. Dengan pemahaman yang lebih dalam ini, para insinyur bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Mereka bisa menghindari keluar duit jutaan dolar buat tiang pancang yang mungkin sebenarnya nggak perlu. Mereka bisa bikin perhitungan keamanan yang lebih akurat. Dan yang paling penting, mereka bisa merancang setiap bangunan secara unik, disesuaikan sama lingkungan spesifiknya. Penjelasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lebih besar. Kalau asumsi yang paling masuk akal tentang fondasi aja bisa salah di kondisi tertentu, jangan-jangan aturan standar apalagi di dunia sains dan rekayasa yang perlu kita lihat lagi dengan kacamata baru. Itulah inti dari kemajuan kan, terus bertanya dan terus menguji.